memperkenalkan diri dulu. Nama saya Aci Eka Ramawati, kakaknya bisa panggil aku Aci. Oke, saya panggil Mbak Aci, nggak apa-apa ya. Sebelumnya Mbak Aci ini asalnya dari mana ya? Saya dari Bojonegoro. Oh, dari Bojonegoro tuh sekali Iya, ya, iya. dari Bojonegoro ke Surabaya. Iya, Naik iya. apa Mbak dari Bojonegoro tadi? Naik motor. Oh, naik motor. Iya, naik Berangkat jam motor. berapa Mbak? Eh, jam 7 tadi kan. Pagi. Iya ya, emang Mbak Aci ini tujuannya mau ke sini aja Iya. atau mau kemana? Ke Surabaya ini? Mau jalan-jalan aja sih. Dan sekalian mampir ke sini Iya, gitu ya. sekalian ngopi. Hah? Oke, Mbak Aci ini sekarang kalau boleh tahu kesibukannya apa Mbak? Kesibukannya cuma kuliah. Oh, kuliah. Ya. Kuliah di mana Mbak Aci? Kuliah di itu Universitas Muhammadiyah Lamongan. Oh, di Lamongan Iya. ya Mbak Aci. Oke, Mbak Aci ini di kuliah ambil jurusan apa? Ambil jurusan S1 keperawatan. Udah jalan berapa semester Mbak kuliahnya? Saat baru maba. Oh, baru Iya. maba. Tadi perjalanan ke sini bagaimana Mbak? Apakah macet atau lancar-lancar aja? Lancar-lancar aja, alhamdulillah. Lancar ya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fahmanindum Rahmasari. Mbak Aci bisa panggil saya Kak Fahma atau Bu atau apa terserah Mbak Aci, namanya Mbak Aci aja. Sebelumnya Mbak Aci kesini tuh apakah ada hal yang ingin diceritakan? Ada. Iya, kalau ada Mbak Aci ini nggak usah takut bercerita dengan saya ya. Sebelumnya saya sebagai konselor akan menjelaskan bagaimana proses konseling ini berlangsung ya. Waktu kita selama sesi konseling ini kurang lebih 30 sampai 40 menit ya. Dalam sesi konseling ini nanti saya akan menerapkan asas kerahasiaan Mbak Aci, jadi nggak usah takut cerita yang Mbak Aci apa ya yang Mbak Aci berikan pada saya itu nggak usah takut bocor cerita. Jadi saya akan benar-benar menjaga apa yang Mbak Aci ceritakan kepada saya. Oke, apakah ada hal yang membebani Mbak Aci akhir-akhir ini? Ada sih, ada masalah. Oh, masalah apa itu Mbak Aci, boleh diceritakan? Masalah percintaan, Kak. Masalah permintaan ya. Oke. Bisakah Mbak Aci itu menjelaskan masalahnya itu kayak gimana gitu sehingga membuat Mbak Aci terbebani? Awal-awal tuh ya Kak ya. Awal-awal tuh pacar aku kan dia di itu di Surabaya. Nah, otomatis kita kan LDR. Nah, kita selama perkuliahan kita selama dia di perkuliahan itu dia tuh kayak makin cuek, makin kayak Gak ada waktu gitu. dia gak ada waktu buat aku. Nah, saya juga mikir kayaknya dia itu kayak menyembunyiin sesuatu gitu loh di belakang aku. Nah, kok ternyata kata temen-temennya dia itu di sana tuh main belakang, selingkuh sama cewek lain. Terus pas di hari ulang tahunku dia tuh malah mutusin aku. Jadi Mbak Aci ini selama LDR-an ya, Iya, LDR-an sama pacarnya itu Mbak Aci merasa pacarnya itu berubah ya, Iya. semakin cuek, terus jarang ada waktu buat belajar, terus Mbak Aci juga dapat bocoran dari teman pacarnya Mbak Aci Iya. itu kalau pacarnya Mbak Aci ini kayak main belakang. Iya. Oke, apakah yang Mbak Aci rasakan pas
pada saat mendengarkan kalau pacarnya itu gitu pada Bajing. Ya, Perasaan Bajing itu bagaimana? ya nggak expect aja sih, kaget. Soalnya ya gimana ya, pas lama kan pacaran kan udah mau 4 tahun kayak pacaran mulai dari kelas 1 SMA. Nah selama pacaran tuh dia tuh gak pernah aneh-aneh, dia tuh baik, dia tuh penyayang, kayak gak bakal main belakang gitu loh. Jadi kalau pas dia kuliah itu dia tuh langsung kayak berubah gitu, kayak cuek, kayak gak berwaktu gitu. Jadi kemungkinan benar kalau dia itu main belakang. Jadi sebelum dia kuliah itu ya, sebelum pacarnya Bajing kuliah itu, pacarnya Bajing ini orangnya tuh sangat penyayang ya, menurut Bajing sangat penyayang, sangat perhatian. Terus pacarnya itu berubah ketika dia itu masuk di dunia perkuliahan gitu kan, pasti Bajing itu sangat kecewa. Oke, kamu maaf Bajing itu merasakan hal yang sangat sedih atau bagaimana ketika saat itu? Stres sih, stres. Oh iya, karena sudah lama juga ya, terus tiba-tiba kok begitu gitu kan. Dari pengalaman Bajing yang apa ya, yang kayak pacarnya itu berubah, apakah Bajing ini ada ketakutan untuk hal itu terulang lagi? Takut sih, takut, tapi ya gimana lagi. Gak apa-apa Bajing, cerita aja gitu, cerita sedetail-detailnya gak apa-apa Bajing. Takut sih kan, kita kan mau ngejalanin hubungan yang baru, cuma takut kayak terulang kembali kejadian itu. Terus ya takut diselingkuhi, takut dihianatin, takut dibohongin. Apa ya, tadi kan Bajing mengatakan bahwa Bajing itu kayak merasa sangat kecewa, terus stres gitu. Apakah ada hal lain juga yang mempengaruhi perasaan Bajing selain dari pacarnya itu? Ada, kayak kan dulu kan pas setelah putus, setelah break up, aku tuh stres, kayak gak nggak mau makan selama 3 hari. Nah selama 3 hari itu aku nangis terus, kayak bengong di dapur, bengong di kamar, bengong terus di halaman belakang, bengong. Nah sampai mamaku itu kasihan sama diriku, kayak gimana ya, biar anaknya tuh kembali lah gitu. Selama 3 hari, iya, selama 3 hari itu aku tuh stres, jarang makan, nanti gak makan sama sekali. Nah selama 3 hari itu mamaku tuh selalu temenin aku di kamar, kayak temenin aku tidur selama 3 hari berturut-turut gitu. Terus setelah 3 hari itu saya dapat informasi lagi dari temennya mantanku. Nah dari informasi tersebut temennya mantanku itu ngomong kalau mantanku itu deket sama ini, deket sama itu pas masih pacaran sama aku. Nah aku tuh ya bisa kaget gitu, kayak gak nyangka aja gitu loh. Terus katanya juga langsung dapat pacar, mantanku juga itu pacarnya itu ternyata selingkuhannya mantanku pas masih sama aku ya itu. Habis itu
sebelumnya sudah punya pacar ya kata Mbak Jin tadi. Apakah itu masih mengganggu Mbak Jin atau bagaimana? itu masih mengganggu sampai sekarang. Itu yang mengganggu itu mantannya Mbak Jin atau gimana ya? Itu cewek barunya yang mengganggu. Boleh diceritakan Berisik nggak banget. Mbak Jin? Iya. Setelah 2 bulan itu kan saya kan sudah putus ya. Terus 2 bulan itu saya balikan sama mantan aku. Nah, sama mantan aku katanya belum move on lah ya. Terus aku diajak balikan, terus aku mau, saya mau. Nah, pas balikan itu cuma 1 bulan setengah. Nah, selama 1 bulan setengah itu ternyata aku diselingkuhin lagi. Oh jadi itu gini ya Mbak, jadi Mbak Jin ini diselingkuhnya itu berulang-ulang Iya, ya? Nggak sampai langsung 2 satu kali. kali Iya, gitu sampai ya? 2 kali. Berulang-ulang Iya. dengan orang yang sama atau bagaimana itu Mbak? Dengan orang yang sama, iya, dengan cewek yang sama. Oh, nggak apa-apa Mbak Jin cerita aja. Iya. Terus selama 1 bulan setengah itu saya diselingkuhin dia kan. Terus tanggal berapa ya? Tanggal 5 itu ulang tahunnya pacarku. Nah, pas saya udah ngadu kue, kado apapun itu, ternyata dia itu malah selingkuh sama mantannya itu. Nah, mantannya itulah selingkuhannya. Yes. Oh gitu. Iya. Terus ada lagi juga pas tanggal 15 Januari. Nah, tanggal 15 Januari itu mantan pacarku kan minta nganter aku ke Surabaya buat ngambil almet di kosannya. Nah, pas posisinya itu mamaku lagi sakit, gak bisa ngapa-ngapain lah ya, soalnya kan 1 bulan lebih itu yang ngurus rumah itu kan aku, anaknya itu. Nah, jadi aku gak bisa ngeiyain ajakannya. Jadi dia nyuruh aku jagain mama aku aja, gak usah nemenin dia ke Surabaya. Nah, kirain dia ke Surabaya itu bakal sendirian ya. Ternyata dia itu malah ke Surabaya sama selingkuhannya, bukan sama aku. Tapi dia itu bohong, bilangnya itu sendirian gitu loh. Ya, pas selama di Surabaya itu dia tuh sama selingkuhannya itu ya keluar malam, ya pokoknya ringkas lah gitu, kayak orang pacaran gitu. Ya, padahal ceweknya itu udah tahu kalau cowoknya itu udah punya pacar, tapi ya gitulah. Mau ya? Iya, mau jadi selingkuhan. Ya. Oh jadi tadi Mbak Jin kalian tuh pas mau berangkat si cowoknya Mbak Jin ini, Ya. cowoknya itu bilang dulu ke Mbak Jin, terus Mbak Jin itu suruh ngerawat ibunya yang sakit. Iya. Kok ternyata dia itu berangkat sama selingkuhannya. Iya. Nah pada saat itu Mbak Jin ini perasaannya bagaimana? Atau masih kecewa atau sedih atau bagaimana? Itu pas tahu kebenaran itu pas sudah putus, Kak. Ya, soalnya itu aku dikasih tahu sama selingkuhannya. Nah, saya juga kaget meskipun sudah putus, tapi kan ya Iya paham. ngerasa gimana gitu loh. Ya. Kok bisa ya Iya. dia melakukan itu gitu. Sebenarnya kamu benar-benar menjaga perasaan di cowok itu, Iya. tapi cowok itu begitu perlakuannya ke Iya. kamu gitu kan. Oke, apakah ada hal lain lagi yang membuat hati Mbak Jin itu merasa nggak terima atau bagaimana, kecewa sampai saat ini? Ada sih, ngerasa kayak saya nggak pantas aja sih. Cuma itu. Sekolah lo ya udah. Nah, sebenarnya Mbak Jin ini yang kan nggak tahu
kalau si cowoknya Mbak Jin ini bakal melakukan hal ini. Toh soalnya cowoknya Mbak Jin ini kan udah pacaran dari SMA ya, dari SMA kan kok tiba-tiba melakukan kecipratan lingkungan atau sifatnya berubah ke Mbak Jin ini sebelumnya nyangka nggak nyangka begitu. Coba kan nyangka sih, soalnya kan pas SMA itu dia kan pendiam. Dia nakal tuh pas kuliah aja. Pergaulannya kayaknya kan. Di perusahaannya Mbak Jin ini tiba-tiba itu selingkuh langsung mutusin Mbak Jin atau bagaimana, atau kamu yang mutusin? Gimana ya, terus dalam keadaan gitu loh, kayak dia yang putusin, soalnya dia yang ketawa selingkuh terus dia itu putusin aku. Iya, Udah tahu ya, kayak dia itu nggak tega, katanya itu dia tuh nggak tega sama aku, nyakitin aku terus dia minta putus aja, padahal ya kan bisa diperbaiki gitu hubungannya, tapi dia nggak mau. Ya udah, emang dia milih itu iya, ya. soalnya dia milih selingkuhannya daripada aku. Tapi saat kalau boleh tahu, maaf Mbak Jin sudah berapa lama ya putus dari mantannya? Dari bulan Januari kayaknya, tanggal 23 deh. Terus selama ini apakah ada komunikasi setelah putus atau ada yang masih mengganggu Mbak Jin dari mantannya itu? Apa Ada cewek barunya itu loh kak, gimana itu Kak? masih ganggu berisik ya, kayak masih ganggu, kayak sering status sosmed, TikTok, terus kadang juga sering nabrak chat gitu. Kayak pokoknya dia itu nggak mau bilang selingkuh, tapi dia itu selingkuh ya gitulah. Pokoknya dia kalau dikasih fakta, dikasih bukti, dia itu kayak ngejudge aku gitu loh, kayak ngerendahin aku, kayak nggak terima gitu loh. Nah ya, Kok bisa ini ceweknya mantannya Mbak Jin ini kok bisa dapat nomornya Mbak Jin gimana? Iya. Tapi kan Mbak Jin bilang juga dia ngelabrak gitu kan, kayak apa ya, marah-marah ke Mbak Jin gitu ya pastinya. Kok bisa dapat nomornya Mbak Jin itu gimana ceritanya? bisa dari itu, dari pacarnya, kan pacarnya kan masih punya nomornya. Nah, kemungkinan dia itu dapat nomorku dari pacarnya sih, dari mantan. Jadi dia nyari sendiri gitu nyari ya? sendiri. Oke, apakah sampai saat ini juga yang pacar mantannya Mbak Jin ini masih mengganggu Mbak Jin atau gimana? Kalau mantanku sih nggak ganggu sih, cuma kayak sing ganggu itu ceweknya. Nah tapi ya mantanku juga nggak bisa jadi penengah lah, jadi buat kita berdua. Jadi kayak ngebiarin gitu ya? Biarin ceweknya berisik gitu. Jadi ya sama aja sih mereka. Jadi ceweknya mantannya Mbak Jin ini kayak marah-marahnya itu gimana? Kok bisa selalu mengganggu Mbak Jin itu gimana? Marah-marahnya tuh kayak dia itu lebih ke ngerendahin aku, terus nganggap aku sepele gitu, kadang omongannya kasar, jahat, bahkan bisa dihari ke aku. Boleh Mbak Jin, aku yang menonton ya, boleh Mbak Jin ceritakan juga ngomongnya itu kayak gimana, yang jahat gitu. Ada kak, ada satu yang aku inget ya, kayak dia itu ngerendahin aku, katanya aku gak kuliah, katanya aku ya bener ya, aku dulu gak kuliah, makanya aku dulu itu direndahin sama ceweknya mantanku, tapi aku kan sekarang udah kuliah kan, jadi mereka ya nggak pernah ngerendahin aku sih akhir-akhir itu, cuma berisik aja gitu.
Mbak Jin bilang itu Mbak Jin itu kan gap year ya. Iya. Jadi pas pada saat itu Mbak Jin belum kuliah gitu. Terus sekarang udah kuliah ya. Ya, alhamdulillah. Terus kan sekarang Mbak Jin udah kuliah juga ya. Apakah pacarnya mantan Mbak Jin itu masih suka mengganggu apa udah cukup sampai di situ aja? Enggak lah, masih mengganggu. Bahkan seminggu yang lalu dia masih mengganggu aku. Kayak gimana itu Mbak Jin? Kok kayaknya itu musik gitu ya? Dia tuh kayak gimana ya, masih musik aku, kayak masih stalking TikTokku, masih stalking sosmedku. Terus kadang juga dia itu sering nyindir gitu loh di sosmed. Kalau dia dilabrak itu, dia itu nggak mau tahu, kayak nggak mau salah lah gitu. Ya. Menurut Bajing itu kenapa pacarnya mantan Bajing itu bisa melakukan hal tersebut ke Bajing? Alasannya itu kenapa ini? Kayaknya alasannya sih ya, kalau opini aku ya, Iya. kalau opini aku itu dalam kemungkinan aku tuh nggak kuliah sih ya. Nah, sementara aku dulu nggak kuliah, terus ya kedua itu kita kan LDR, jadi komunikasinya kan jadi jelek, Minim ya. cuma itu sih, kayak dia itu nggak bisa kalau nggak bisa kalau LDR. Yang siapanya? Cowoknya. Ya mungkin cowoknya Bajing yang dulu itu nggak bisa ngejalanin hubungan dengan cara LDR ya. Makanya soalnya ini mau selingkuh mungkin gitu ya Mbak. Oke, pada saat kan sampai sekarang mungkin Bajing ya udah kayak ngerasa itu udah putus juga gitu kan. Tapi kan dari ceweknya mantannya Bajing ini masih selalu suka mengusik kehidupannya Bajing. Itu perasaannya Bajing gimana? Korupsi atau gimana? Nggak apa-apa diceritakan aja. Perasaanku ya gimana ya Kak ya, tiap hari kan diusik terus ya, dia kan selalu ganggu hidupku ya. Perasaanku ya kayak campur aduk, kayak panik, kayak nggak tenang, terus kayak risih gitu loh. Oke, menurut Bajing ini kenapa pacar mantannya Bajing ini masih selalu suka mengganggu Bajing? Itu kayak apakah ada hal yang tidak diinginkan dari Bajing atau gimana gitu? Ada sih ya, kayak gini, Kayak musiknya itu dalam bentuk apa gitu Mbak? Musik Bajing apakah lewat kayak dari sosmed atau langsung atau tiket atau telepon atau kayak gimana? sosmed gitu loh, kayak sindir ya, kayak sindir di kontennya itu biasanya. Jadi langsung ya gitu. Kalau Bajing diperlakukan seperti itu, apakah ada niatan Bajing itu untuk kayak menanggapi atau Nggak ada Kak, nggak ada. Kadang aja? aku juga 1 kali 2 kali, tapi ya kalau lama kelamaan ya bosen, kayak buat apa sih. Terus aku biasanya cuma ya cukup tahu aja sih. Tapi sampai saat sekarang ini masih mengganggu Masih ya, tapi ya juga gitu, aku udah nggak nangis. Sebelumnya saya mau tanya, menurut Bajing ya, apakah menurut Bajing ini mantannya Bajing ini tahu kalau sifat ceweknya sebenarnya itu seperti itu? Apa Jadi apakah mantannya Bajing ini tahu kalau ceweknya yang sekarang itu sifatnya seperti itu, selalu mengusik kehidupan
mantan kamu gitu? Aslinya sih tahu, cuma mereka kan buta, tutup mata aja. Tutup mata aja sih tahu kan. Cuma ya mereka kan sama-sama eh, problematik sih. Jadi tutup mata aja. Oh, tadi baju bilang problematik ya, itu kayak contohnya gimana diceritakan? Problematik itu kayak orang yang selalu banyak masalah, kayak selalu problematik, selalu punya masalah sama orang lain. Jadi apapun itu dijadikan masalah. Iya, kayak nggak terimaan gitu loh orangnya. Berarti kan sampai saat ini tadi menunjukkan kalau pacar dari mantannya Mbak ini masih suka mengganggu Mbak Jing, masih suka musik kehidupan Mbak Jing. Apakah Mbak Jing itu ada hal yang ingin dilakukan ke ke pacarnya mantan Mbak Jing ini supaya dia itu berhenti kayak mengusik kehidupan Mbak Jing itu, supaya Mbak Jing bisa lebih terlebih? Apakah Mbak Jing ada hal yang ingin dilakukan atau bagaimana? Sampai saat ini nggak ada sih. Soalnya dulu juga pernah kayak ngajak dia, tapi dia itu nggak mau bersalah, nggak mau salah, kayak Jadi kayak tutup mata. iya gitu. tutup mata, padahal dia jelas-jelas itu salah. Jadi ya sampai saat ini ya Membiarkan aja. membiarkan ya. aja sih. Kayaknya emang sifatnya seperti itu Iya, ya. sifatnya aja seperti itu, egois. Sampai saat ini juga orang itu masih suka menghubungi Mbak Jing ya, lewat apapun itu. Iya, lewat WA biasa. Lewat WA. Oh, Mbak Jing itu nggak memblokir WA-nya atau apa gitu biar redam gitu masalahnya. Udah tak blokir Kak. Sampai 3 nomor tak blokir nomornya dia. Gara-gara ya dia itu sukanya itu ngomong kasar, kayak ngerendahin aku, spam aku. Jadi ya nomornya itu aku blokir. Sampai 3 nomor tak blokir. Jadi segitunya ya dia ingin mengusik kehidupan Mbak Jing. Kayaknya kenapa ya kira-kira kalau menurut Mbak Jing kok dia sampai segitunya, sampai rela ganti nomor berkali-kali untuk menghubungi Mbak Jing gitu? Iya. Kayaknya sih dia itu kayak ngelakuin itu kayaknya dia itu insecure sama aku, kayak nggak mau kalau aku di atas dia. Kayaknya dia insecure. Padahal dia juga kuliah ya, kenapa harus melakukan itu kayak hate gitu ke Mbak Jing? Kalau tadi kan yang Mbak Jing ceritakan kan tentang si ceweknya mantannya Mbak Jing yang selalu mengusik kehidupan Mbak Jing, yang masih suka mengganggu Mbak Jing. Kalau dari si cowoknya sendiri itu masih sering nggak menghubungi Mbak Jing, atau Mbak Jing yang apa ya kayak menghubungi cowoknya dan kamu tuh jangan ganggu aku terus gitu, gimana? Kalau mantanku itu nggak pernah ngechat aku sih, cuma ya aku kadang ngechat mantanku ya gara-gara itu ceweknya sering ganggu aku, kayak meringatin gitulah. Tapi ya responnya si cowoknya itu malah kayak biarin gitulah, kayak nggak mau jadi penengah dari aku sama ceweknya gitu. Ya sama aja sih, kayak cuma kalau ngechat mantannya. Jadi Mbak Jing ini membiarkan Iya, aja, kalau biar bilang aja. ke cowoknya, si cowoknya nggak kayak mengerti gitu ya, nggak mengerti keadaannya antara si ceweknya yang selalu mengganggu Mbak Jing itu. Jadi Mbak Jing sampai saat ini sudah membiarkan aja ya, sudah mengalir aja. Tapi untuk Mbak Jing ini apakah masih ada kayak rasa kecewa sama si cowoknya, mantannya Mbak Jing itu, karena dia kan melakukan itu pada Mbak Jing. Apakah ada kekecewaan dari Mbak Jing?
sampai saat ini masih kecewa sih, tapi ya gimana, harus menerima keadaan, ya harus menerima keadaan. Kalau Tuhan udah apa ya, udah selesai udah gitu udah ya, selesai. tapi kok masih ada pengganggunya Iya, ada pengganggu pada bajing ini sama sekali. Apakah iya, maaf saya mau tanya, apakah bajing ini pernah ya sesekali menghubungi apa ya, pacar dari mantannya bajing ini? Kok dia itu selalu mengusik, apa nggak pernah sama sekali? Emang pacarnya mantannya bajing itu yang selalu musik sendiri, atau bajing pernah melakukan hal sesuatu nggak pernah sih, soalnya saya disenggol mulu. berarti yang mulai duluan itu Iya, yang ceweknya nggak pernah. Bahkan saya buat dia itu nggak pernah, pas dia itu ketahuan selingkuh sama mantan. Dia nggak pernah, tapi mereka itu selalu membantu saya sampai saat ini. apakah bajing ini ada perasaan tertekan atau gimana pada saat ya, mereka melakukan hal itu kepada bajing? Ya, tertekan sih pasti ya kak ya, soalnya terus, tapi ya mau nanggepin juga, dia nggak mau salah, dia ngotot, Responnya juga nggak bisa ya, nggak bisa menenangkan, tapi kok masih mengganggu aja gitu loh maksud saya itu. Padahal bajing ini juga nggak ngapa-ngapain juga kan, nggak pernah mengusik mereka juga kan, tapi mereka itu selalu apa ya, mengusik bajing. Jadi bajing ini sampai saat ini juga masih ada rasa kecewaan juga ya, masih ada, apakah ada ketakutan hal itu terulang lagi atau gimana, atau bajing itu terbiasa dengan hal tersebut karena itu sering dilakukan lama-kelamaan dia terbiasa. jadi bajing ini sikapnya bodo amat atau Iya, gimana? bodo amat, bodo amat. Jadi udah ya udahlah Iya, gitu. Oke. Saya apa ya, kayak mengapresiasi gitu bajing ya, sudah berani melakukan hal tersebut, sudah kayak enggak apa ya, enggak menanggapin lah, enggak membuat masalah itu berlarut-larut juga kan. Terus bajing itu sudah berani menghadapi masalah tersebut, sudah langkah yang bagus ya, sudah apa ya, bajing sudah tidak menanggapi hal jelek gitu kan. Bajing sudah berani melewati situasi tersebut, itu sudah termasuk bagus ya, bajing sudah hebat. Oh iya, selama ini bajing itu cerita ke siapa, apakah dipendam sendiri, apa bagaimana gitu? Dulu saya pas selingkuh itu saya langsung cerita ke mama saya, terus habis itu ke teman dekat saya, ke sahabat saya, terus saya nggak mau. Terus respon namanya bajing, teman-teman dekatnya bajing itu bagaimana tentang permasalahan bajing yang seperti ini? Mereka semua ngedukung aku, nge-support aku sampai saat ini. Karena memang justru bajing bersalah ya, Iya, memang pure diselingkuhin ya. Bajing itu sudah berani menghadapi hal tersebut, itu sudah termasuk langkah yang sangat bagus ya. Bajing sudah juga tidak menanggapi memberi umpan balik yang jelek pada mereka. Bajing membiarkan mereka bertingkah apapun pada bajing, karena memang laganya seperti itu ya, kayak nggak bisa tenang gitu loh lihat itu dunia bajing. Apakah bajing ini sekarang sudah apa ya, sudah percaya diri lagi untuk apa, kayak
membuka hati gitu untuk orang baru, apa masih ada trauma atau ketakutan gitu? Masih takut diselingkuhin lagi gitu, masih takut akan kejadian dulu yang terulang. Mbak Cing ini sampai saat ini masih punya rasa takut ya, Kayak trauma aja lah, trauma. Untuk menghadapi trauma tersebut, seperti kira-kira Mbak Cing itu apakah ada hal yang ingin dilakukan gitu, atau melampiaskan trauma tersebut ke apa? Enggak. Tapi Kayak lebih ke cari hal-hal yang baru, hobi yang baru gitu, buat gak pikirin itu semua. tapi itu bagus sih Mbak, daripada Mbak Cing berlarut-larut ya dalam kesedihan itu, dalam kekecewaan itu, apalagi trauma yang Mbak Cing itu, lebih baik Mbak Cing itu kayak apa ya, mencari kegiatan lain lah yang bisa melupakan masalah tersebut. Oke, apakah setelah Mbak Cing mengikuti cerita dengan saya ini, Mbak Cing merasa lebih lega, terus lebih merasa didengarkan atau Ngerasa lebih lega sekarang, kayak ngerasa ada yang dengerin curhatanku, masalahku gitu. setelah sesi konseling ini dilakukan, semoga ada hal baik ya yang datang pada Mbak Cing. Semoga seseorang tersebut tidak mengganggu Mbak Cing lagi ya. Terus Mbak Cing juga bisa apa ya, melampiaskan rasa kesedihan Mbak Cing dari yang diselingkuhi tersebut ke hal-hal yang lebih positif gitu ya. Misalnya Mbak Cing lebih fokus ke kuliahnya Mbak Cing, kan udah positif ya. Nanti kalau Mbak Cing sibuk dengan kuliah itu bisa lupa dengan hal yang seperti itu gitu kan. Jadi Mbak Cing nggak bisa apa ya, nggak bisa berlarut-larut atau sedih kalau seseorang tersebut lagi mengusik kehidupan Mbak Cing bisa lebih berfokus pada kegiatan Mbak Cing yang lebih positif. Oke, setelah sesi konseling yang apa ya, yang sudah kita jalani, apakah ada hal yang berkesan yang bisa Mbak Cing sampaikan? Atau Mbak Cing bisa menyampaikan merasa lebih lega atau gimana? Kayak udah ada yang ada yang mendengarkan ya, gitu ada ya. Oke, saya mau tanya, apakah perbedaan perasaan Mbak Cing sebelum tadi mau datang ke sini, terus setelah sekarang menceritakan semuanya, apakah ada perbedaannya? Pas tadi itu kayak stres aja sih, banyak pikiran. Terus setelah curhat ke kakaknya, langsung kayak plong aja gitu, plong. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih juga ya kepada Mbak Cing ini sudah berkenan membagikan cerita Mbak Cing pada saya. Saya juga tidak akan membocorkan cerita ini pada siapapun. Terus pesan saya, jika mereka mantannya Mbak Cing itu sama ceweknya itu masih mengganggu Mbak Cing bisa alihkan rasa ketakutan atau kekecewaan dan rasa sakit tersebut pada hal yang lebih positif. Intinya Mbak Cing jangan menanggapi hal yang buruk juga kepada mereka ya, udah biarkan aja, lama-lama juga redam sendiri gitu kan. Mbak Cing bisa lebih fokus pada kuliahnya aja, terus lebih fokus ke hal-hal positif aja gitu. Oke, terima kasih Mbak Cing sudah berkenan cerita dengan saya. Ya, sama-sama. Terus nanti pulangnya langsung pulang atau
sini sudah berbagi cerita juga dengan saya. Semoga Mbak Jen masalahnya cepat selesai ya. Sudah merasa lega juga. Terima kasih Mbak Jen sudah berbagi cerita dengan saya. Semoga hari-hari Mbak Jen semakin lebih baik. Saya akhiri sesi konseling ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kak udah mendengarkan cerita aku dari awal sampai akhir. Makasih ya. Iya, sama-sama Mbak Jen. Mbak Jen juga sudah berani bercerita kepada saya. Terima kasih Mbak Jen sudah mempercayai saya untuk mendengarkan cerita Mbak Jen. Hati-hati ya Mbak Jen. Makasih ya Kak ya. Ya Mbak Jen, sampai jumpa.